Ngomongin brand, menarik banget nih hal yang paling trending di marketing. Kalau cari di Google Trend gitu ya, kata kunci brand itu bahkan lebih tinggi dibanding, kata kunci kayak marketing atau yang lain gitu. Menariknya adalah banyak banget orang yang walaupun membicarakan, tapi sebenarnya nggak ngerti-ngerti banget brand dan bahkan terjebak di hal-hal yang, apa ya, kesalahan-kesalahan yang sebenarnya sepele gitu ya. Nah, hari ini kita mau bahas soal itu gitu ya. Jadi, penting banget supaya kita bisa ngejalanin brand dengan baik. Halo, selamat datang di marketing, saya Ignatius Untung. Jadi kalau kita ngomongin brand, ini terminologi yang paling populer gitu ya kan dan emang pegang peranan cukup cukup dominan ya dalam bisnis ya. Nah, permasalahannya, kita sehari-hari itu kan juga jadi konsumen ya. Jadi selain kita kerja sebagai orang marketing dan lain sebagainya, ngurus brand, tapi kita juga sebagai konsumen. Di mana kita ada interaksi dengan brand juga gitu ya. Apalagi yang orang bukan marketing. Kalau orang marketing masih ada hubungan ngurusin brand ya sehari-harinya selain sebagai konsumen. Tapi yang bukan orang marketing pun juga kan berhubungan dengan brand sehari-harinya karena sebagai konsumen. Nah, tapi terus habis itu akhirnya nggak sedikit yang merasa bahwa kita nih sebenarnya bisa bangun brand deh ya, walaupun saya nggak sekolah marketing gitu ya. Dan ini nggak semudah itu gitu loh, karena bangun brand pun juga ada tekniknya. Sama kayak bangun rumah gitu ya. Kita juga punya rumah, kita juga tinggal di rumah. Tapi apakah karena kita tinggal di rumah, kita punya rumah terus habis itu kita bisa bangun rumah? Gitu kan. Bangun rumah tuh kan bukan cuma sekedar punya lantai, dinding, atap gitu ya. Tapi ada hitungannya. Lantainya setinggi apa, lantai 1, lantai 2 tuh tingginya kayak apa, kolomnya harus seberapa gede. Bentangannya gede, baloknya harus seberapa gede gitu. Jadi walaupun rumah kelihatannya gitu-gitu aja, tapi hitungannya pun juga teknikal gitu. Sama juga dengan brand gitu kan, walaupun kelihatannya aktivitas sama-sama aja, bikin iklan, bikin sosmed, pakai artis endorser, bikin diskon mungkin ya. Tapi hitungan di belakangnya itu jauh lebih kompleks dari itu, lebih teknikal ya. Dan berikut ini kesalahan-kesalahan yang paling umum ketika orang bangun brand ya. Yang ya saya nggak bilang ketika habis nonton tayangan ini, podcast ini terus habis itu orang jadi mendadak bisa bangun brand lebih bagus lagi gitu ya. Lebih bagus pasti harusnya, tapi apakah habis itu pasti jadi bisa bangun brand? Nggak juga, karena secara teknis jauh lebih kompleks gitu. Tapi setidaknya kesalahan-kesalahan yang paling basic itu bisa bisa ya jangan masuk ke lubang yang sebenarnya udah kita dengan mudah diketahui lah gitu ya. Nah, kesalahan yang pertama adalah banyak orang berpikir bangun brand itu awareness centric gitu ya. Jadi berpikirnya adalah brand ini hanya tentang awareness. Makanya aktivitasnya nggak karu-karuan, activity driven. Yang penting ada yang dilakuin. Bikin pameran, bikin ini, bikin itu, bikin IG live, bikin YouTube, bikin segala macam gitu ya. Karena ketika kita tampil terus, akhirnya awareness-nya terjaga kan gitu ya. Nah, seolah-olah diukur keberhasilan bisnis itu diukur dari seberapa orang aware dan ingat gitu ya. Nah, padahal kalau kita balik lagi ke brand health track itu adalah metode untuk mengukur sehatnya brand. Itu poinnya banyak banget. Yes, benar ada awareness poin pertama ya. Dan awareness ini bukan menentukan sekali ya, cukup punya peran penting ya. Karena dari awareness ini ada istilahnya namanya mere exposure effect. Mere exposure effect ini adalah kecenderungan orang untuk memilih sesuatu yang lebih familiar ketimbang yang enggak, termasuk brand gitu ya. Makanya orang bangun awareness gitu. Sayangnya yang punya awareness itu bukan cuma brand kita, brand sebelah juga punya. Jadi kalau kita berharap mere exposure effect dengan ngebangun brand kita, ya kita cuma bisa ngebentingin untuk brand kita jadi salah satu yang dipertimbangkan dibanding brand lain karena sama-sama ngebangun. Tapi kita nggak bisa berharap bahwa brand kita dipilih dibanding yang lain kalau cuma bergantung sama awareness gitu ya. Terus kedua, kalau balik lagi ke brand health track ada namanya consideration. Tahu aja kalau nggak consider buat apa gitu. Padahal relevan gitu kan. Contoh merek mobil gitu kan. Daya beli ada, awareness ada gitu ya. Kita tahu ada awareness, kita aware beberapa merek mobil. Tapi kalau ya nggak semua kita consider gitu. Sama kayak milih jodoh gitu. Banyak lawan jenis yang kita kenal, tapi nggak banyak yang bahkan kita consider gitu ya. Terus yang ketiga, ever try. Pernah dicoba apa nggak? Kalau nggak tahu, nggak pernah dicoba terus gimana? Ada gunanya apa nggak? Ada awareness. Jadi awareness jelas bukan satu. Terus belum lagi ada BUMO, brand use most often gitu.
Sering dipakai nggak? Kalau nggak sering dipakai, terus habis itu buat apa? Rekomen nggak? Dan lain sebagainya. Jadi banyak juga yang terjebak gitu ya masalah rekomendasi. Loh, konsumen puas kok, makanya dia akan rekomen. Belum tentu gitu. Karena rumusnya, yes benar kalau kecewa orang komplain. Tapi bukan berarti kalau puas akan rekomen. Kita lupa konsumen tuh bayar untuk pakai produk kita. Jadi puas itu adalah kewajiban. Sehingga ketika dia puas, dia tidak akan otomatis merekomendasikan. Artinya untuk bikin orang rekomendasi itu harus over satisfied, harus puasnya lebih dari itu. Nah, apalagi kalau kita ngomong lebih dalam lagi di brand health track itu ada brand equity, ada namanya brand premiumness. Itu adalah pertanyaannya kalau ke responden itu ditanya, seberapa Anda masih mau pakai brand ini bahkan ketika diskonnya berkurang atau hilang, atau bahkan ketika harganya naik. Nah, ini valid banget, terutama di era sekarang, di mana banyak brand bakar duit ya. Karena seolah-olah ketika kita bakar duit terus ada traction gitu, seolah-olah brandnya yang punya traction. Padahal bukan harganya, bukan brandnya, tapi harganya, tapi diskonnya yang punya traction. Begitu diskonnya hilang, konsumen pergi gitu. Artinya ya daya tariknya lebih di harga. Terus kedua, di brand equity juga kita mengukur switching barrier. Seberapa kita punya sesuatu yang bisa menjadi dalam tanda kutip penghalang untuk konsumen pindah ke merek sebelah. Makin besar switching barrier-nya makin loyal. Dan ini bukan sekedar awareness. Bisa bentuknya offer, bisa satisfaction, bisa loyalty point, apapun itu gitu ya. Nah, jadi jelas sekali dari sini awareness itu nggak cukup. Nah, yang kedua adalah kita ngomongin soal rumus bangun brand. Rumusnya sebenarnya kompleks, tapi versi simpelnya begini. Yang pertama itu sebenarnya kita ngomongin dari masalah ketika kita ngomongin awareness udah lumayan, tapi kan orang habis itu nggak selalu beli gitu ya. Padahal diskonnya selangit, harganya super terjangkau. Terus orang mulai mikirin, oh iklan kita nih nggak menarik nih, fitur kita kurang terkomunikasikan dengan baik. Maka dari itu yuk bikin lebih hard sell, ngomongin produknya, feature-nya aja terus-terusan ya. Ini orang nggak tahu feature kita, tahu mereknya tapi nggak tahu feature-nya apa. Ya bisa aja gitu, tapi nggak cuma itu gitu kan. Atau bahkan jangan-jangan sama sekali bukan karena feature gitu ya. Balik lagi kayak ngomongin mobil gitu kan. Saya aware 15-20 brand mobil yang ada di Indonesia. Yang saya consider paling maksimal 5, sisanya enggak. Gitu kan. Lalu kalau yang lain, yang 15 brand lain ini ngomongin feature terus gitu ya. Apa terus bisa menarik gitu ya. Ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Tapi kebanyakan enggak gitu kan. Karena ada banyak brand mobil ya yang punya feature apapun saya nggak akan beli. Pertama karena dia punya feature itu nggak segitu game changernya gitu kan. Brand lain pun juga ada yang lebih menarik kayaknya dengan feature lain gitu. Belum lagi kalau ada yang punya satu feature bagus biasanya dengan mudah di copy gitu ya. Jadi bukan cuma itu doang gitu. Kalaupun cuma dia yang punya harusnya dia akan jual mahal banget karena cuma saya nih yang punya gitu. Nah permasalahannya adalah ada banyak brand yang saya merasa itu bukan buat saya, itu bukan buat gue nih gitu kan, nggak represent value-nya, nggak punya coolness yang gue cari gitu. Jadi penting banget, sama kayak balik lagi cari pasangan gitu. Gue kenal ribuan kenalan lawan jenis gitu ya, yang gue consider untuk jadi pasangan nggak lebih dari 1% mungkin ya. Gitu. Dari yang nggak consider, ada yang baik nggak banyak banget, ada yang physically attractive nggak banyak banget, ada yang seiman banyak, ada yang kombinasi ketiganya ada walaupun mungkin nggak banyak gitu ya. Tapi tetap untuk bisa dikonsider lebih dari sekedar faktor itu. Gitu. Jadi pasangan kita hari ini pun siapapun kita ya, cewek cowok, mau punya pacar, mau punya istri, mau punya suami, dijamin pasti bukan yang paling cakep, bukan yang paling baik, tapi kita ngerasa paling cocok kan gitu. Jadi manusia ini kan hidupnya dengan rasa, bukan cuma punya otak, tapi juga punya hati. Nah kalau otaknya masuk, hatinya enggak, kayak orang cakep dicampakin gitu ya, ditinggalin gitu ya. Terus kita bilang gila lu ya, pacar lu cakep begitu, sempurna begitu, kalau ditinggalin gitu ya. Karena itu tadi hatinya belum ketemu gitu. Begitu juga dengan brand, bukan cuma soal feature, tapi soal rasa, soal bagaimana kita bisa jadi the best version of ourselves dengan bantuan brand ini gitu. Jadi pernah dengar orang ninggalin pasangannya karena nggak bisa jadi diri sendiri. Wah, gue nggak mau sama dia. Kenapa? Karena gue nggak bisa jadi diri sendiri. Ini juga sama gitu kan. Akhirnya pindah ke yang lebih sempurna. Jadi kita juga pakai brand tertentu juga. Kadang-kadang kita nggak nyaman karena bagus sih, keren sih, tapi nggak jadi diri gue sendiri gitu ya. Nah, jadi brand harus bikin konsumen jadi the best version dari dirinya sendiri dengan bantuan kita sendiri. Jadi ini bukan cuma soal feature, tapi soal bagaimana kita mengangkat si konsumen kita untuk jadi lebih hebat lagi.
Nah, setelah itu kita harus konsisten juga sama apa yang mau kita buat gitu kan. Nggak bisa dalam tanda kutip, mohon maaf ya, jadi pelacur gitu ya. Ketemu konsumen A, yuk tiba-tiba kita jadi kayak orang yang kayak A. Ketemu konsumen B, yuk jadi yang disukain B gitu. Nggak bisa gitu. Brand nggak bisa muasin semua orang. Makanya kita punya segmentation, targeting, positioning. Kita harus clear sama yang mau dipuasin, abis itu konsisten sama itu gitu ya. Dan kita juga harus unik. Nah, ini menarik nih. Jadi rasa tuh, tadi kita ngomongin rasa. Rasa itu terbangun bukan cuma dari kesempurnaan, tapi dari keunikan gitu. Jadi apa ya, makanya kan ada yang bilang kan kenapa perempuan suka sama bad boys gitu, karena unik gitu, perjalanan hidupnya seru gitu, dan up and down-nya, banyak dramanya, banyak ceritanya dan lain sebagainya, karena itu tadi keunikan gitu. Kalau terlalu stereotype terus habis itu akhirnya jadi nggak menarik. Nah, ngomongin keunikan, saya punya satu contoh yang menarik nih, menarik banget gitu ya. Ada satu brand namanya Woot, WOOT gitu ya. Itu sebuah website di Amerika, didirinya 2014 ya. 2004, terus habis itu dibeli Amazon 2010 gitu ya. Ini situs daily deals, tapi mereka unik dan otentik. Jadi saya ngambil ini sebagai contoh gimana ngebangun brand karakter yang unik ya. Bahasa keunikannya ada di mana? Pertama, bahasa yang dipakai itu unik banget, nggak selalu formal, nggak jaim, nggak kayak robot gitu. Biasanya kan kalau website tuh jaim kayak robot, tapi ini apa adanya gitu kan. Kalau dilihat di homepage-nya, di about us-nya, di FAQ-nya, itu menarik. Dan ini membuat salah satu contoh bahwa orang juga hal-hal kayak gini bisa jalan karena orang suka sesuatu yang otentik gitu ya. Kayak beberapa episode yang lalu saya sempat ngomongin bahwa zaman sekarang orang lebih suka authenticity ketimbang quality gitu kan. Nonton podcast pun udah nggak ada potong-potongan, kalau batuk ya nggak dihilangin dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau ngomongin Woot nih contoh ya, kalau dibuka websitenya itu bahasanya luar biasa, sampai dia nulis disclaimer di bawah, ngomong product narratives are for entertainment purposes and frequently employ literary point of view. The narrative do not express Woot's editorial opinion. Jadi dia ngomong bahwa naratif produk kita tuh buat entertainment aja ya, ini bukan bukan mengekspresikan opini editorial gitu. Jadi di samping bahasa yang digunakan gitu ya, tapi tetap mengacu ke aturan-aturan yang baku. Jadi tapi menarik banget gitu. Kalau kita lihat terus habis itu tentang about us-nya gitu kan, terus habis itu kita lihat bahasanya tuh bahasanya tuh akrab sehari-hari. Kayak dia nulis ada ridiculously good deals. Jadi dia taruh ridiculously good deals. Jadi kayak penawaran baik yang sebegitu bodohnya lah, kurang lebih kayak gitu ya. Crazy low prices on stuff you need and stuff you didn't even know you needed. Jadi bahasanya sehari-hari. Terus habis itu ketika dia ngomongin ada section dia tulisnya bags of crap gitu. Jadi kayak dan di bawahnya dia langsung tulis gitu. That's right, bags of crap gitu ya. As we call them gitu kan. Seriously, we sell anything gitu kan. Jadi kayak bahasanya tuh bahasa yang nggak jaim. Kalau kita lihat FAQ-nya, lihat website-nya, itu luar biasa gitu. FAQ-nya dia bilang ini hal-hal penting, kalau mengabaikan ya resikonya di lo, kurang lebih kayak gitu. Jadi penting banget. Nah, ini menarik karena banyak brand yang berusaha ngebangun brandnya dengan cara terus menjadi robot, menjadi sempurna, bahasanya kayak customer support, yang customer service yang proper dan lain sebagainya. Tapi akhirnya jadi kehilangan otentisitasnya. Padahal orang berinteraksi sehari-hari itu dengan bahasa yang ya apa adanya, ya kayak gitu aja gitu. Jadi penting banget sebenarnya untuk brand itu juga punya hal-hal karakter yang kayak gini yang bikin brand jadi unik gitu. Nah, jadi to sum up ya, bangun brand itu ada dua komponen. Pertama, brand kayak apa yang mau dibangun. Ini harus clear dulu, dia harus unik, dia harus otentik, nggak harus sempurna gitu ya. Bukan sekedar fitur, tapi sebenarnya soal rasa gitu. Nah, setelah itu baru kita ngomongin amplification-nya. Ini soal awareness. Sering banget gitu ya, saya nginterview orang marketing, terus ngomongin kerjaannya apa, ya kita manage brand, ngebangun brand, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sayangnya begitu saya dalemin, bangun brandnya gimana? Ya kita bikin activity ini, itu, which itu soal awareness gitu, itu soal amplification-nya. Padahal harus clear dulu yang mau dibangun apa, itu harus diformulasi dulu, baru habis itu ngomongin amplification-nya, jadi bukan sebaliknya gitu ya. Nah, sebagai penutup seperti biasa, ini ada kuis yang menarik tentang konten yang barusan kita lihat.
Jawaban dari kuis hari ini dan pemenangnya bisa dilihat di episode selanjutnya, makanya jangan sampai kelewatan. Saksikan terus marketing, follow, subscribe, share ke teman-teman gitu ya. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan. Dan jangan lupa subscribe juga Marketer TV di sini nih.